selaku Program Manager dari program ASAH. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya izin untuk share sedikit slides dari saya, Bapak Ibu, sebentar. Oke, slide selanjutnya kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bergabung bersama kami dari Decoding. Pada hari ini Bapak Ibu kami akan memperkenalkan sedikit ulasan mengenai program terbaru kami dari Decoding, yaitu ASAH 2026 Led by Decoding. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Rahma Devina, selaku Registration Program Manager dari Decoding Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lebih detail tentang syarat pendaftaran, lini masa, serta bagaimana Bapak Ibu sekalian dapat berkontribusi bersama kami di program ASAH, Bapak Ibu. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Decoding, Bapak Ibu. Decoding sendiri sudah menjalin reputasi selama 10 tahun, Bapak Ibu, 10 tahun terakhir. Kami sudah memiliki lebih dari 1,2 juta member yang tergabung di dalam platform Decoding. Decoding juga berbagai kerjasama bersama mitra-mitra kami yang berasal dari berbagai principal technology owner ya Bapak Ibu, mulai dari Google, Microsoft, AWS, dan juga Meta. Dari sana kami menghadirkan berbagai kurikulum yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya di platform kami di coding.com, yang mana dari kurikulum tersebut kami menyelenggarakan berbagai pelatihan IT yang sudah sangat banyak Bapak Ibu. Kalau di total pelatihan kami kurang lebih ada 40 pelatihan IT. Beberapa di antaranya yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya seperti Program Bangkit, ID Camp, DBS Coding Camp, Laskar AI, dan juga Pijak. Mungkin yang paling familiar ada Program Bangkit ya Bapak Ibu ya. Program Bangkit dan juga Coding Camp. Seperti itu. Nah, ada beberapa informasi highlight menarik dari program kami, Bapak Ibu. Yang pertama, bisa dikatakan dari total seluruh cohort atau pembelajar yang ada di program-program intensif kami, 80% diantaranya itu mampu mendapatkan pekerjaan dalam tempo 6 bulan pasca lulus kuliah, Bapak Ibu. Jadi angkanya sendiri bisa dikatakan cukup besar ya. Sangat besar, Bapak Ibu. 80% diantaranya berhasil mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan pasca lulus kuliah. Seperti itu. Dan yang kedua, total pembelajar kami itu ada di angka 891.000 developer, Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan komunitas yang ada di dalam Decoding sendiri ini sudah sangat luas ya Bapak Ibu. Komunitas pembelajarnya juga sudah sangat kuat, sudah sangat settle, mature gitu ya. Jadi bisa dikatakan kami sudah memiliki ekosistem pembelajaran yang sangat besar seperti itu. Dan terakhir dari sana, kami berhasil mencetak 257.000 alumni program-program pembelajaran di Decoding sendiri. Seperti itu. Jadi berbekal dari angka-angka ini, Bapak Ibu bisa dikatakan ekosistem kami sudah sangat luas, sudah sangat dalam ya. Jadi bisa dibilang sudah terbangun nih fondasi pembelajarannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di sini kami juga ingin mengapresiasi dari Telkom University, Bapak Ibu, yang secara konsisten mendukung partisipasinya dalam sejumlah program intensif learning yang ada di Decoding. Di sini tampil total pendaftar yang sudah bergabung dari Telkom University ya dari tahun 2020 hingga 2025. Jika di total ada sekitar 4.400 total pendaftar yang tertarik untuk mengikuti program-program intensif learning yang kami miliki, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dikatakan Telkom University ini salah satu universitas yang paling banyak ya pendaftarnya di program-program intensif learning kami. Makanya berbekal dari angka yang hadir di sini, kami merasa kami perlu nih untuk memperkenalkan diri secara lebih
secara lebih formal ke Telkom University seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu berangkat dari angka pendaftar yang 4.400 itu tadi, sekitar 1.000 diantaranya terpilih untuk bergabung di dalam program intensive learning kami, yaitu program pembelajaran yang secara intensif, secara dalam, secara konsisten belajar bersama dengan expert-expert seperti itu ya. Dan dari angka 1.000 peserta yang terpilih untuk belajar secara intensif bersama dengan Decoding, ada angka kelulusannya sekitar 75%, Bapak Ibu. Jadi sekitar 750 peserta yang terpilih itu berhasil lulus. Jadi bisa dikatakan angka ini pun cukup tinggi ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan kalau kami lihat asal-asal prodi peserta yang mengikuti program-program intensif di Decoding itu diantaranya di sumbangsi atau di banyak diikuti oleh para mahasiswa dari teknik elektro, telekomunikasi, informatika, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, berikutnya Bapak Ibu izinkan saya sedikit memberikan ulasan terkait dengan program ASAH 2025 tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi dari program ASAH sendiri, kami mendorong inklusivitas, Bapak Ibu. Salah satu visi kami adalah mendorong inklusivitas dengan memberdayakan berbagai calon tech talent Indonesia. Jadi di sini kami melihat beberapa parameter untuk mendukung atau mencapai inklusivitas yang ingin kami raih ini, Bapak Ibu. Pertama, dari 2.001 penerima manfaat itu tersebar ke berbagai daerah di penjuru Indonesia, Bapak Ibu. Dan 73% diantaranya bisa dikatakan kami didominasi dari mahasiswa-mahasiswa atau pembelajar dari daerah non perkotaan atau tier 2 dan 3 Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami memang sangat mendukung inklusivitas ya Bapak Ibu, dengan selain dari daerah non perkotaan kami pun melihat parameter dari beberapa di antara yang lainnya seperti perempuan, prasejahtera pun dengan penyandang disabilitas seperti itu. Jadi ini adalah beberapa visi yang kami coba ingin raih melalui program ASAH ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya program ASAH sendiri dirancang sebagai program belajar end-to-end yang terstruktur sepanjang 900 jam pembelajaran Bapak Ibu. Dan di sini kami coba merancang kurikulum untuk memadukan antara kedalaman teknis, praktek intensif pun dengan profesional esensial. Artinya di sini kami menghadirkan beberapa expert-expert dari industrinya langsung seperti itu untuk bisa terus langsung mengajarkan para siswa terkait dengan best practice yang ada di industri seperti itu. Kalau di program ASAH tahun sebelumnya, kami menghadirkan 3 learning path atau 3 pilihan program pembelajaran. Yang pertama adalah front end, back end dengan AI, yang kedua machine learning, dan yang terakhir adalah react back end dengan AI. Jadi kami memang sudah secara terarah mengarahkan para siswa untuk bisa fokus atau mengambil jalur pembelajaran AI gitu. Jadi setiap jalur pembelajaran yang kami adakan itu sudah diinputkan materi-materi seputar AI, Bapak Ibu, seperti itu. Dan di bagian bawahnya ini adalah sedikit breakdown detail ya Bapak Ibu terkait dengan total 900 jam pembelajaran itu jika dibagi ke beberapa topik materi atau topik pembelajaran. Yang pertama, para siswa itu akan mendapatkan keterampilan sinkronus, keterampilan teknis Bapak Ibu selama 390 sampai 424 jam. Jadi 390 atau bisa dikatakan sekitar 400 jam ini mereka akan mendapatkan pembelajaran teknisnya. Ini yang paling utama Bapak Ibu secara asinkronus alias secara mereka bisa belajar sendiri, self learning seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, mereka juga akan dibekali oleh ALT, Bapak Ibu, instruktur lab training, sesi teknis bersama expert seperti yang sebelumnya sudah sempat saya mention. Jadi di bagian sini, mereka akan mendapatkan sesi pembelajaran teknis bersama dengan para industri expert yang memang hadir langsung di dalam program ASAH
untuk bisa membagikan best practice mereka bekerja di industri seperti apa, lalu bagaimana tren-tren teknis yang sekarang sedang digunakan di industri dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah capstone project dan pengembangan portofolio, dan ini adalah salah satu bagian yang menarik dari program-program intensif kami Bapak Ibu. Jadi kami memang dari awal sudah akan membekali para pembelajar itu dengan portofolio, sehingga ketika nantinya mereka berhasil lulus dari program intensif kami, salah satunya program ASA, mereka sudah bisa punya portofolio untuk terus lanjut masuk ke dunia industri. Makanya berbekal dari poin ini, tadi angka di awal 80% para peserta bisa langsung dapat pekerjaan setelah 6 bulan lulus, itu karena salah satu diantaranya adalah faktor capstone project dan pengembangan portofolio ini Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kami punya juga sesi mentoring dan konsultasi intensif. Di sini kami menghadirkan sesi tatap muka bersama dengan mentor-mentor, di mana mereka bisa berkonsultasi, Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa berkonsultasi seperti apa kendala pembelajaran asinkronus yang sedang mereka hadapi, seperti itu bisa dibahas bersama di dalam forum mentoring ini Bapak Ibu sekalian. Yang kelima adalah ILT, soft skills, dan pengembangan karir. Jika sebelumnya mereka mendapatkan sesi teknis bersama expert dari industrinya langsung, pada bagian ini mereka akan dibekali dengan materi-materi soft skills Bapak Ibu, di mana mereka akan belajar nih tentang komunikasi yang baik itu seperti apa, interview itu harusnya bagaimana, lalu juga project management itu seperti apa. Di bagian ini mereka akan belajar seperti itu. Dan yang terakhir, kami juga membekali mereka dengan tugas soft skills-nya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan materi, mereka juga harus mampu mengimplementasikan materinya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, itu tadi sedikit ulasan dari ASAH 2025 Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan lanjutkan penjabaran atau materi terkait dengan ASAH 2026 Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, jadi ASAH 2026 Led by Decoding ini merupakan program studi independen bersertifikat mandiri Bapak Ibu sekalian yang memberikan pelatihan komprehensif untuk apa? Untuk kita bisa menciptakan tech talent berstandar industri. Nantinya melalui program ASAH ini akan dipilih 2.000 peserta dari seluruh pendaftar yang bisa mendapatkan beasiswa senilai 14 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dikatakan nantinya dari sekian banyak ratusan ribu pendaftar yang mendaftar di dalam program ASAH, kami hanya akan memilih sekitar 2.000 peserta pembelajar seperti itu. Dan di sesi ini, seperti yang sama tadi sudah sempat saya mention, Bapak Ibu sekalian, sesi di program ASAH 2026 ini tetap dibekali dengan sesi tech dan juga soft skills, maupun guest speaker session dan juga mentoring seperti itu. Jadi kami percaya bahwa program ini adalah program yang sangat bisa membekali para mahasiswa untuk nantinya bisa masuk ke dunia industri, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan detail breakdown metode pembelajaran yang ada di program ASAH, Bapak Ibu. Jadi di dalam program ASAH ini kami akan melatih lagi para peserta masih sama dengan total 900 jam pembelajaran agar mahasiswa bisa menjadi tech talent yang siap masuk di dalam industri Bapak Ibu. Dan metode pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan ASAH 2025, masih dengan online self-paced learning atau pembelajaran asinkronus Bapak Ibu, masih dengan angka yang sama di atas 900 jam pembelajaran. Lalu yang kedua, kami juga menghadirkan online synchronization Bapak Ibu, sesi tatap muka dengan expert tadi, masih sama dengan total 84 jam pembelajaran. Yang ketiga, kami juga punya capstone project Bapak Ibu dengan total 250 jam pembelajaran. Di sini mereka akan diberikan beberapa case gitu ya, di mana mereka bisa mengerjakan project ini secara tim untuk menghasilkan portofolio yang bisa mereka gunakan ke depannya.
Seperti itu. Dan yang terakhir ada reflection atau consultation. Di bagian ini mereka akan bertemu kembali secara asinkronus, Bapak Ibu, secara online gitu ya, untuk merefleksikan pembelajaran. Jadi di bagian sini kalau misalkan mereka ada pembelajaran self learning yang mungkin kurang jelas seperti itu, mereka bisa berdiskusinya di bagian sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita masuk Bapak Ibu yang berbeda dari program ASAH 2026 ini adalah pilihan alur belajarnya. Alur belajar yang kami hadirkan di program ASAH 2026 ini akan sangat berbeda dengan program-program intensif kami yang lainnya pun dengan ASAH yang tahun lalu. Jika tahun lalu tadi Bapak Ibu lihat kami menghadirkan React Backend, lalu kami menghadirkan full stack, development, dan machine learning. Di tahun ini ada yang berbeda. Kami menghadirkan 3 pilihan alur belajar. Yang pertama ada AI full stack developer, data science specialist, dan juga next gen AI engineer. Jadi Bapak Ibu, ketiga skills ini memang lagi in demand banget ya Bapak Ibu ya. Secara teknis memang topik-topik ini yang sedang hangat sekali, sedang banyak dibahas di berbagai mungkin secara online pun dengan secara offline gitu ya, banyak forum-forum yang sedang membahas nih bagaimana kemajuan AI. Makanya pada tahun ini program ASAH menghadirkan special AI next gen AI engineer ini Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan dari 3 alur belajar itu tadi Bapak Ibu, kami mengintegrasikan artificial intelligence melalui kelas-kelas yang ada di dalam slide ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk learning path AI full stack developer sendiri, jika di total jam pembelajarannya itu ada di angka 376 jam pembelajaran. Ini adalah total jam belajar asinkronusnya saja ya Bapak Ibu. Ini kelas-kelas yang harus mereka pelajari di dalam platform Decoding. Untuk breakdown kelasnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide. Lalu pun untuk data science specialist masih ada di rentang waktu pembelajaran yang sama di angka 358 jam pembelajaran total. Dan yang terakhir next gen AI engineer ada di total 346 jam pembelajaran. Nantinya Bapak Ibu bisa melihat lebih dalam lagi ulasan tentang jam pembelajaran dengan kelas-kelasnya, materinya apa saja. Nanti kami akan membagikan mungkin Bapak Ibu yang ingin mengakses dokumen konsolidasi dari kami, di dalamnya nanti akan ada link-link atau silabus-silabus terkait dengan materi yang akan dipelajari oleh siswa jika siswa bergabung di dalam program ASAH. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami pun seperti yang tadi sudah sempat saya mention, kami membekali para siswa dengan berbagai materi soft skills yang bisa membantu mereka untuk menghadapi dunia profesional selepas lulus dari program ASAH dan juga dari kampus gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama yang kami berikan ke para siswa ini adalah personal productivity, personal development, stress management, innovation, collaboration, business presentation, personal branding, dan juga interview preparation. Jadi kami memang membekali mereka dari yang paling dasarnya sekali terkait dengan personal yang perlu mereka miliki gitu ya, tentang bagaimana produktivitas, bagaimana cara mendevelop atau supaya kita bisa naik level lagi. Dan yang terakhir kami juga membekali terkait dengan bagaimana cara mereka nantinya untuk bisa berhasil ketika akan masuk ke dunia kerja, yaitu dengan melalui interview preparation ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh materi ini dirancang untuk mempersiapkan mereka supaya bisa karir ready, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan 6 manfaat untuk mengikuti program ASAH. Yang pertama, seperti yang sebelumnya atau sama seperti yang tahun lalu, yang paling menarik dari program ini adalah seluruh siswa peserta yang mendaftar di program ASAH dan berhasil lolos itu akan mendapatkan beasiswa senilai 14 juta rupiah. Dan ini adalah beasiswa belajar intensif yang ada di
platform kami di coding seperti itu. Dan yang kedua adalah kami menghadirkan instruktur ahlinya langsung dari industri, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat instruktur kami atau expert kami itu bisa dibilang bekerjanya dari Big Four misalnya, AWS, Accenture, dan lain sebagainya. Kalau di ASAH tahun lalu kami berkolaborasi dengan Accenture untuk sebagai co-partner dari program ASAH ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah review tugas oleh expert. Jadi sama, instruktur ini tidak hanya mengajarkan, mereka pun akan turun langsung hands-on ke dalam review-review tugas yang dikirimkan oleh mahasiswanya, jadi atau pembelajarnya. Jadi tugas-tugas yang dikirimkan oleh para pembelajar ini, Bapak Ibu, akan dilihat langsung sampai ke level kode yang ditulis. Jadi misalkan dari tugasnya ini adalah tugas teknis ya, ngoding gitu Bapak Ibu. Dan di sana expertnya itu akan turun langsung melihat kodenya masing-masing seperti itu. Pun dengan tugas-tugas yang lainnya dari sisi soft skills-nya pun sama. Untuk expertnya akan lihat langsung tugas-tugas dari para siswanya. Seperti itu. Yang keempat adalah kesempatan untuk konversi hingga 20 SKS, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk para peserta atau siswa-siswa yang ingin belajar di dalam program ASAH, mereka berkesempatan untuk melakukan konversi ke pihak kampus, Bapak Ibu. Decoding akan mendukung proses tersebut dengan merilis surat rekomendasi yang bisa disetujui oleh pihak kampus. Dan perihal berapa jumlah konversinya, Bapak Ibu, pada bagian itu bisa didiskusikan antara pihak kampus kepada siswanya secara langsung gitu. Berbekal dari dokumen konsolidasi, dari detail silabus yang kami berikan, nanti mungkin Bapak Ibu dosen dan juga siswa mahasiswanya bisa melakukan agreement gitu, kira-kira berapa nih konversi yang bisa dilakukan. Jadi untuk jumlah konversinya kami sepenuhnya mengikuti keputusan dari pihak kampus. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah proyek akhir sebagai portofolio. Ini kami menyebutnya sebagai capstone project. Pada bagian ini, mereka bisa menghasilkan portofolio yang bisa mereka implementasikan atau mereka tampilkan juga di dalam CV atau resume mereka ketika melamar kerja. Jadi mereka memang sudah dibekali oleh project gitu ya untuk mendaftar kerja. Dan yang terakhir adalah ini yang berbeda dengan program ASAH yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, di program ASAH tahun 2026 ini kami memberikan kelas level dasar pemula untuk seluruh peserta yang mendaftar di dalam program ASAH. Jadi kalau di tahun sebelumnya, kami hanya memberikan kelas level dasar pemula itu hanya kepada orang-orang atau siswa-siswa pendaftar yang ditolak dari program ASAH atau mereka tidak berhasil mendapatkan beasiswa ini, Bapak Ibu. Tapi kalau di ASAH tahun 2026 ini kami memberikan seluruh pendaftar untuk mendapatkan kelas level dasar pemula ini. Harapannya supaya mereka bisa langsung mempersiapkan diri sebelum mulai program berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu kami ingin memperkenalkan 2 orang alumni dari program ASAH kami di tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi dari sekitar 257.000 alumni program Decoding, Bapak Ibu yang berhasil menjadi Tech Talents, 2 di antaranya ini ada kisah dari alumni ASAH 2025. Jadi mereka berdua ini berangkat sebagai mahasiswa biasa, dari orang biasa, dari orang yang ada di tier 2 dan juga tier 3, jadi non perkotaan, daerah non perkotaan, yang mana dengan tekad dan program yang tepat, karir mereka di dunia tech itu bisa terwujud seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini ada Mas Dian Erdiana dan juga Mas Mufarid. Mereka berdua adalah putra. Kalau Mas Dian ini putra dari Majalengka, Bapak Ibu, yang berhasil menjadi tech talent di sebuah perusahaan. Dan kalau Mas Fajri ini dia
awalnya memang sudah fokus ya, sudah ikut OSN dan lain sebagainya, dan setelah mengikuti program ASAH, dia berhasil menjadi software engineer. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu ada juga kisah dari seorang alumni program intensif di coding, Bapak Ibu, yang sangat inspiratif sekali. Mungkin Bapak Ibu kita bisa tonton ini terlebih dahulu bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Tantangan ada bukan untuk membuat kita mundur atau nyerah ya, justru tantanganlah yang sebenarnya membuat kita makin tangguh dan jadi sosok luar biasa saat kita mampu menaklukkannya. Halo, namaku Andrew Benedictus James, lulusan Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Saat ini aku udah bekerja di Accenture Indonesia, sebuah perusahaan konsultan teknologi multinasional. Di sana aku dipercaya sebagai package app development analyst. Aku sebenarnya suka dengan arsitektur dan pengen ambil jurusan arsitektur ya, atau teknik sipil. Tapi aku pikir-pikir kayaknya bakal berat sama kondisiku yang kayak gini kan. Mulanya itu sebenarnya aku didiagnosis penyakit autoimun sama dokter, juvenile rheumatoid arthritis, JRA, dan satu lagi neuropati ya, atau saraf. Itu sebenarnya sejak kelas 1 SMP, tapi baru tahu hasil diagnosisnya itu pada tahun 2019 ya, waktu umurku 16. Jadi kurang lebih udah ada 10 tahun aku ada penyakit ini. Kalau boleh jujur ya, nggak jarang juga ngeluh, ngadu ke mamaku. Bahkan kata-kata pengen nyerah hidup lah gitu, itu keluar dari mulut. Tapi ternyata bukannya nyerah ya, aku malah mencari alternatif lain untuk menjalani hari-hariku. Aku jadi lebih tertarik untuk main game, yang mana menuntunku pada ketarikanku di bidang IT ya. Dari situ aku mulai menanam mimpiku di bidang IT. Motivasi paling tinggi, my illness left me with no choice other than tech. Aku juga mikir kalau fokus di bidang teknologi pasti untuk karir kedepannya bakal bagus. Sampai akhirnya di 2022 aku mulai belajar di coding ya. Alasannya simpel sebenarnya, aku pengen dapat ilmu baru, bisa memperdalam ilmu tersebut, dan juga bisa belajar materi di luar kampus. Enaknya di coding ya, materinya itu diupdate secara berkala, dan submission yang dikasih itu cukup berbobot ya untuk bikin portfolio kita jadi lebih baik. Nah, aku tahu di coding dari testimoni banyak orang juga ya, dan aku sebenarnya setuju sih ya, kalau materi di coding itu daging dan nggak cuman kulit doang lah ya. Banyak ilmu baru yang nggak aku dapat ketika kuliah. Di coding juga menyediakan beberapa learning path yang bisa kita pilih ya, jadi bisa fokus ke bidang yang memang mau kita coba dalami aja sampai ke expert. Kalau ada materi atau istilah yang nggak dimengerti atau kendala di submission pun, biasanya tuh ya aku auto meluncur ke forum diskusi di coding aja, karena di sana biasanya udah terjawab duluan oleh expert. Kalau teman-teman mau jadi talenta digital ya, teman-teman bisa aja sebenarnya mulai dari belajar di coding ya. Kita nggak bakal tahu rasa buah-buahan ya kalau nggak mencobanya langsung. Oke, Bapak Ibu, luar biasa ya kisahnya itu tadi. Jadi itulah Bapak Ibu sedikit bukti bahwa kami membawa dampak yang nyata Bapak Ibu melalui dengan program ASAH ini tadi. Jadi berbekal dari kisah inspiratif ini, kami membawa semangat yang nyata untuk program ASAH 2026. Dan Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit lebih dalam lagi terkait dengan program ASAH. Dan di sini saya akan menjelaskan ke bagian yang mungkin paling banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen pun dengan mahasiswa ya Bapak Ibu, terkait dengan program syarat pendaftaran program ASAH. Yang pertama, sama seperti program-program intensif kami yang lain, untuk program ASAH 2026 ini kami hanya terbuka untuk warga negara Indonesia saja Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami membuka untuk mahasiswa dari seluruh jurusan dan juga seluruh jenjang semester Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas hanya untuk mahasiswa bidang IT saja, mahasiswa dari jurusan apapun, semisal mahasiswa DKV, mahasiswa FIK, komunikasi, dan lain sebagainya,
itu dipersilahkan mendaftar Bapak Ibu sekalian, selama masih sesuai dengan petunjuk Kemendikti-Saintek dan juga kebijakan kampus masing-masing. Jadi dari pihak kampus yang bisa memperkenalkan atau mengizinkan para mahasiswanya untuk mengikuti di program ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah mahasiswa perlu untuk berstatus aktif setidaknya hingga bulan Februari 2027, Bapak Ibu. Dan kenapa sampai dengan Februari 2027, Bapak Ibu sekalian, karena kalau dari segi lini masa pembelajaran kami, Bapak Ibu yang ada di bagian sebelah kanan, masa registrasi program ASAH 2026 ini kami buka dari tanggal 2 Juni hingga tanggal 6 Agustus nantinya, Bapak Ibu. Dan setelah masa penutupan di tanggal 6 Agustus, kami akan memproses para pendaftar untuk melihat siapa nih yang eligible untuk mendapatkan kuota 2.000 beasiswa belajar intensif yang ada di Kodi ini. Dan pengumumannya akan kami bagikan di tanggal 12 Agustus 2026, Bapak Ibu. Lalu berikutnya, setelah mereka mendapatkan pengumuman, mereka akan mulai belajar di dalam program intensif ini, Bapak Ibu, dari tanggal 18 Agustus hingga tanggal 31 Desember 2026. Jadi bisa dikatakan kalau di total kurang lebih ada sekitar 5 bulan pembelajaran di program ASAH ini, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kenapa mahasiswa perlu berstatus aktif hingga Februari 2027, Bapak Ibu sekalian? Karena nantinya kami akan memberikan transkrip nilai akhir kepada mahasiswa ini di tanggal 31 Januari 2027, Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan secara amannya gitu ya, mereka perlu berstatus aktif hingga bulan Februari 2027 ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan berikutnya, Bapak Ibu, terkait dengan tahapan registrasi program ASAH 2026, Bapak Ibu, yang pertama, para pendaftar atau mahasiswa perlu dipastikan untuk memiliki akun di Coding ya, Bapak Ibu, seperti biasa. Kalau belum, bisa mendaftar di dicoding.com. Lalu setelah memiliki akun di Coding, para peserta bisa mengunjungi platform resmi program ASAH, yaitu di coding.com/asah, dan isi form pendaftaran yang tersedia di dalam halaman tersebut. Dan di langkah yang ketiga, Bapak Ibu, para peserta perlu membayar biaya registrasi atau biaya tes assessment sebesar Rp250.000. Dan di bagian ini, Bapak Ibu, nantinya saya akan menjelaskan untuk apa sih kegunaan dari uang biaya registrasi ini. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Lalu setelah para peserta melakukan biaya pendaftaran ini, Bapak Ibu, para peserta akan menantikan atau mendapatkan email untuk melakukan registrasi ulang. Pada bagian registrasi ulang ini seperti biasa, mereka akan diminta untuk mengisikan beberapa informasi data diri, beberapa detail lebih dalam lagi, misalkan seperti sekarang lagi semester berapa, lalu jurusannya apa, fakultasnya apa, latar belakang kondisinya, apakah ada keterbatasan ekonomi, apakah berasal dari kota-kota non perkotaan gitu ya, nanti semuanya akan ditanyakan di bagian registrasi ini secara lebih dalamnya, seperti itu. Dan setelah mereka melakukan registrasi ulang, Bapak Ibu, mereka akan mengerjakan 3 tipe tes assessment berdurasi total 3 jam tes, seperti itu ya. Yang pertama ada General Technical Assessment, jadi di bagian ini mereka akan mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan generalnya, terkait dengan topik-topik IT, seperti itu ya. Dan yang kedua, Learning Path Assessment, jadi di bagian ini mereka akan mendapatkan assessment atau topik-topik kuis seputar yang relate dengan topik learning path yang akan mereka ambil di dalam program ASAH, seperti itu. Jadi beda learning path akan beda juga kuisnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah traits assessment. Jadi di bagian ini mereka akan mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan kepribadiannya mereka seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Yang keenam, langkah yang keenam, seperti yang sebelumnya sempat saya mention, yang berbeda di program ASAH 2026 ini adalah seluruh pendaftar akan mendapatkan kelas bonus, Bapak Ibu sekalian.
selama 30 hari untuk mempersiapkan diri sebelum program dimulai. Karena apa? Karena tadi sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan, timeline dari masa pendaftaran hingga masa mulai belajar itu cukup lama ya Bapak Ibu ya. Kalau kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi kami ingin para mahasiswa ini ketika nantinya menunggu masa pengumuman, mereka itu enggak yang berdiam diri saja Bapak Ibu. Kami ingin mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk sebelum mulai belajar yang sesungguhnya di program ASAH. Makanya bagian sini kami menghadirkan kelas bonus di tahun 2026 ini Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, mereka akan mendapatkan pengumuman penerimaan di tanggal 12 Agustus itu tadi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu, terkait detail biaya registrasi di program ASA ini, para mahasiswa akan mendapatkan apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi biaya registrasi atau biaya tes assessment ini Bapak Ibu, kami akan memberikan beberapa benefit investasi untuk para mahasiswa Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang sudah saya mention juga, mereka akan mendapatkan kelas dasar pemula sejak awal masa pendaftaran Bapak Ibu. Jadi apapun hasil pendaftarannya nanti, apakah mereka akan ditolak atau mereka akan diterima di dalam program ASA ini, Bapak Ibu, mereka semuanya akan mendapatkan kelas dasar pemula senilai Rp650.000 jika dinominalkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan apapun hasilnya, investasi sebesar Rp250.000 ini akan kembali ke para pendaftar Bapak Ibu. Yang kedua adalah jika mereka terpilih di dalam kuota beasiswa 2000 ini Bapak Ibu, mereka akan mendapatkan beasiswa senilai Rp14 juta. Dan beasiswa belajar intensif ini bisa mereka bisa mereka pelajari selama 900 jam total itu tadi Bapak Ibu. Seperti itu. Dan berikutnya Bapak Ibu, mungkin izinkan saya untuk untuk mohon bantuan kolaborasinya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa turut membagikan informasi terkait dengan program ASAH ini Bapak Ibu, mungkin ke rekan-rekan koleganya itu bisa Bapak Ibu pun dengan kepada mahasiswanya ya, karena yang mungkin punya koneksi lebih dekat dengan para mahasiswa itu adalah Bapak Ibu sekalian yang hadir, seperti itu. Dan Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu ingin share informasinya di media sosial ataupun di WhatsApp, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan poster materi dari program ASAH ini di link di coding.id/posterasah 2026. Dan ada hal lain yang menarik di sini dari program ASAH, Bapak Ibu sekalian, yaitu ASAH referral program, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sekalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan komisi jika Bapak Ibu berhasil membawa atau mengajak para rekan-rekannya ataupun mahasiswanya untuk mendaftar di dalam program ASAH. Dan ASAH referral program ini adalah sebuah program kemitraan Bapak Ibu yang bisa memberikan kesempatan bagi seluruh orang tidak perlu mendaftar di dalam program ASAH untuk bisa menjadi referral di dalam program ASAH Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi mencetak talenta digital dan juga menyebarkan informasi program ASAH secara lebih luas Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk alur pendaftarannya sendiri Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai mitra kami di program ASAH melalui halaman di coding.com/asah/referral. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui halaman tersebut. Nantinya setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, Bapak Ibu akan mendapatkan link referral unik Bapak Ibu, yang mana jika nantinya Bapak Ibu membagikan link referral ini dan juga para pendaftar ini mendaftar melalui link referral Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi dari program ASAH seperti itu. Dan sedikit syarat pendaftaran ASAH referral program ini Bapak Ibu sama seperti program ASAH sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang pertama perlu menjadi warga negara Indonesia, memiliki akun di coding yang valid dan juga mematuhi syarat dan ketentuan dari program ASAH referral. Bisa dilihat di link berikut Bapak Ibu. Dan yang tadi yang seperti yang sudah sempat saya mention tidak perlu menjadi
pendaftar ASAH untuk bisa menjadi referer di program ASAH. Itu salah satu highlight yang menarik dari program ini, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk ketentuan komisinya, antara lain yang pertama, Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mendapatkan komisi sebesar Rp25.000 setiap registrasi yang valid. Dan yang kedua adalah para peserta yang mendaftar melalui link referral ini akan mendapatkan potongan biaya pendaftaran Bapak Ibu sebesar Rp25.000. Jadi sama ya, baik yang membawa pun yang dibawa akan mendapatkan benefit yang sama Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tidak ada batas maksimal komisi yang akan didapatkan selama registrasinya bisa terhitung valid, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah komisi yang dibayarkan berdasarkan dengan total komisi yang didapat dari setiap registrasi valid. Jadi definisi dari registrasi valid itu adalah para peserta yang sudah mendaftar dan juga sudah melakukan daftar ulang di dalam program kami. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu saya ingin menginformasikan beberapa tautan penting, link-link penting terkait dengan program ASAH. Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan FAQ, detail program ASAH. Bapak Ibu mungkin kalau punya pertanyaan atau nanti ketika diskusi dengan para mahasiswa, Bapak Ibu bertemu atau mendapatkan pertanyaan dari mahasiswanya seperti itu, Bapak Ibu bisa merujuk ke dalam dokumen yang ada di dalam decoding.id/asah FAQ ini, Bapak Ibu. Ini adalah living dokumen, jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat secara berkala ya dokumennya, apakah ada pembaruan atau tidak di dalamnya, seperti itu. Yang kedua adalah Bapak Ibu mungkin tadi ya saya ingin meminta bantuan kolaborasinya Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bisa turut serta membagikan program ini Bapak Ibu ke rekan-rekan pun dengan mahasiswanya. Bapak Ibu bisa mengakses aset gambar poster yang sudah kami sediakan di dalam halaman decoding.id/poster asah 2026. Seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu terkait informasi ASAH Referral Program yang tadi sempat saya sampaikan, Bapak Ibu bisa akses informasinya di bagian decoding.com/asah/referral. Seperti itu. Jadi program referral ini pun tidak terbatas ya Bapak Ibu, tidak hanya untuk Bapak Ibu dosen sekalian, semisal mahasiswanya ingin menjadi referer di dalam program ini pun bisa mendaftar. Jadi seluruh program referral ASAH ini terbuka untuk seluruh orang. Seperti itu. Oke, dan di sini Bapak Ibu kami mohon izin mungkin ada yang hadir juga para mahasiswanya di sini. Teman-teman bisa mengisikan form presensi sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk nantinya kami akan mengirimkan email sedikit informasi ulasan ulang terkait dengan sesi sosialisasi pada hari ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang baru mengikuti sesinya dari awal gitu ya, dari pertengahan sesi gitu ya, tidak dari awal, ada sedikit informasi yang belum tersampaikan atau belum didapat gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti akan kami kirimkan ulang nih materi terkait dengan sesi sosialisasi pada hari ini. Dan juga kami akan mengirimkan informasi-informasi lain seperti tadi link mengunduh posternya di mana dan seterusnya seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan beberapa kontak penting nih ya terkait dengan program ASAH. Bapak Ibu, kalau misalkan nantinya di luar sesi ini Bapak Ibu punya pertanyaan lain terkait dengan program ASAH, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui link-link yang ada di dalam layar ini. Melalui yang pertama, email kontak kami di asah@decoding.com. Lalu kami juga punya WhatsApp official ASAH Bapak Ibu sekalian di +6281 9292 50500 Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami melalui sosial media official kami, ada di Instagram @decoding dan juga LinkedIn di Decoding Indonesia. Seperti itu. Kami siap membantu Bapak Ibu kapanpun dan dimanapun. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kami percaya bahwa dengan dukungan Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan sebagai tenaga pendidik yang langsung berinteraksi dengan mahasiswa setiap harinya, program ASAH ini bisa menjangkau lebih banyak
mahasiswa nih yang benar-benar membutuhkan dan layak untuk mendapatkan kesempatan emas ini, Bapak Ibu. Bersama mari kita wujudkan talenta unggul pendidikan tinggi yang berdampak untuk Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan terlebih. Maaf Mbak Atika, suaranya ke-mute kayaknya. Oh iya, ya ampun, saya udah baca ternyata ke-mute. Iya, ada pertanyaan dari dari Mbak Rania ini ya. Yang pertama, apakah program ASA ini berbayar atau seluruh peserta yang lolos seleksi dapat mengikuti program tanpa dikenakan biaya atau bisa mendapatkan dari beasiswa yang disampaikan tadi? Oke, saya izin jawab ya Mbak Rania. Jadi yang pertama, program ASA ini hanya berbayar hanya untuk biaya pendaftarannya saja di awal Mbak Rania. Jadi skemanya adalah para peserta pendaftar ini perlu untuk membayar biaya registrasi dan juga biaya tes gitu ya di awal sebesar Rp250.000. Nantinya dari Rp250.000 ini mereka bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa senilai Rp14 juta. Jadi ketika masuk ke bagian masa belajar itu mereka sudah tidak ada biaya lagi yang harus dikeluarkan, Mbak Rania. Selain itu, jika misalnya nih mereka tidak terpilih di dalam kuota 2.000 penerima beasiswa, mereka pun akan mendapatkan kelas dasar pemula dari decoding gitu ya, untuk bisa mereka mempersiapkan diri mungkin belajar lagi untuk bisa mengikuti kesempatan intensif program dari decoding yang berikutnya jika mereka tertolak. Tapi kalau mereka keterima ya sudah, mereka bisa langsung masuk di masa belajarnya program ASA seperti itu. Oke, yang kedua, tahapan registrasi tadi ada tahapan kita mengerjakan 3 tes asesmen. Dengan demikian, jika kita gagal seleksi tersebut, kita tidak bisa mengikuti programnya ya. Bisa dikatakan seperti itu, Mbak Rania. Jadi tes asesmen itu memang kami formulasikan atau kami adakan itu supaya bisa memfilter quality cohort yang akan mendapatkan beasiswa di program-program ASAH ini, Mbak Rania. Pun sama halnya di program-program intensif kami yang lain, kami juga tetap memberikan tipe asesmen yang sama seperti itu. Goals-nya adalah untuk bisa memfilter quality cohort-nya, Mbak Rania, seperti itu. Jadi bisa dikatakan yang Mbak Rania sampaikan itu valid ya. Kalau tes asesmennya gagal, ya tidak bisa mengikuti programnya. Seperti itu. Tapi bisa saya katakan, nggak perlu khawatir sih soal tes asesmennya ya. Saya sendiri sebagai program manager kan pasti ikut uji coba ya untuk mengerjakan tes asesmennya. Saya sebagai seorang yang backgroundnya non-IT, saya backgroundnya kalau bisa dikatakan dulunya desainer, sekarang jadi program manager gitu ya. Itu saya masih bisa sih mengerjakannya, kurang lebihnya itu masih bisa. Jadi untuk tes asesmennya ini levelnya nggak yang terlalu sulit kok. Masih bisa terhandle seharusnya untuk teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir, jika kita tidak terpilih mendapatkan beasiswa itu, apakah kita tetap bisa mengikuti programnya? Jika bisa, apakah ada informasi biayanya? Di mana kita bisa dapat melihat informasi terkait biayanya? Oke, Mbak Rania, terkait dengan pertanyaan yang terakhir, kalau tidak terpilih mendapatkan beasiswa, sama ya tadi seperti yang sempat saya mention, akan mendapatkan kelas dasar dan pemula dari decoding. Namun apakah bisa tetap mengikuti programnya? Bisa saya katakan kalau programnya adalah ASAH, maka jawabannya tidak bisa, Mbak Rania. Karena program ASAH sendiri memang sistemnya itu beasiswa. Kami tidak membuka jalur fast track alias bisa berbayar ya untuk mengikuti program ASA ini. Jadi seluruhnya sistem filtering siapa yang memang eligible quality cohort-nya itu yang akan terpilih seperti itu. Jadi kalau misalkan Mbak Rania mungkin tertolak dari program ASA, Mbak Rania bisa mengikuti program-program intensif decoding yang lainnya mungkin. Kalau dari skema
program berbayar yang ada di Decoding, itu kalau di intensif programnya ada Decoding Bootcamp salah satunya, itu bisa Mbak Rania pertimbangkan untuk ambil seperti itu. Atau kami juga punya beberapa program intensif lain sebenarnya yang sistemnya berbayar, yang sistemnya beasiswa. Namun saat ini lagi belum ada yang membuka pendaftaran. Jadi Mbak Rania mungkin bisa cek secara berkala aja program-program mana saja nih yang sedang dibuka di Decoding. Tapi kalau pada kesempatan ini, pada timeline saat ini Mbak Rania untuk program intensif dari Decoding yang sedang membuka pendaftaran itu hanya program ASAH. Seperti itu Mbak Rania informasinya dari saya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Rania. Nanti mungkin kalau misalnya Mbak Rania dan rekan-rekan yang lain ada pertanyaan lebih lanjut atau lebih detail gitu ya, lebih personal, boleh kirimkan email aja ke asa@decoding.com ya Mbak Rania dan teman-teman yang lain. Mungkin misalnya nih ada pertanyaan terkait dengan silabus atau detail konversi atau dokumen konsolidasi, itu teman-teman bisa dapatkan, tapi secara underground melalui email kami aja kayak gitu. Jadi kami tidak mempublikasikan informasi-informasi kayak gitu secara umum, teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, rekan-rekan? Mungkin saya Mbak, Oh, silakan Pak Andi. Ya. Gimana Pak Andi? Seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Atika ya, jadi dalam program ASA ini ada 3 program pembelajaran ya, front end, back end, machine learning, berarti back end with AI. Nah, untuk kegiatan 3 program ini kan pasti ada, tadi kan disampaikan ada instrukturnya ya. Iya, betul Pak. Nah, untuk masing-masing instruktur itu biasanya membawahi berapa mahasiswa sih Mbak? Oke, jadi skemanya seperti ini Pak Andi. Kalau tadi saya coba ini lagi ya, show lagi bagian metode pembelajaran di sini. Kalau di bagian online self-learning, online self-paced learning dan juga online synchronization, ini kurang lebihnya setiap kelas atau setiap grup itu dibagi dalam 25 sampai 50 orang maksimal, Pak Andi. Jadi bisa dikatakan setiap mentor itu membawahi di range tersebut 25 hingga 50. Tapi kalau saya nggak salah ingat belakangan ini dibaginya di dalam 50 satu grup. Seperti itu. Itu yang pertama. Tapi kalau bicara soal expert Pak Andi, expert ini ada 2 tipe di dalam program intensif kami. Yang pertama tadi yang membawahi kelas ini atau grup ini, yang kedua adalah expert yang hadir secara dalam tanda kutip tamu gitu ya. Jadi untuk program intensifnya itu program ALT-nya itu seminggu, kalau saya tidak, sebulan diadakan 4 kali, 2 kali sesi tag-nya, 2 kali sesi soft skills. Masing-masing expert ini ketika ketika melaksanakan ALT itu sekitar 50 orang, 50 sampai 75 kalau saya nggak salah ingat ya kalau untuk ALT-nya. Jadi bisa dikatakan ada 2 tipe. Kalau misalkan yang ketemu langsung nih tiap minggu, ya itu akan ada 25 hingga 50, sementara kalau untuk sesi ALT-nya itu biasanya digabung gitu. Bisa 25, bisa 50, bisa 75, bisa sampai maksimalnya 100. Tapi kalau saya ingat 100 itu sangat jarang sih. Kayak gitu Pak Andi detailnya. Untuk videonya sendiri nanti boleh di-share ya Mbak ya? Boleh Pak. Nanti saya juga akan share ulang untuk deck slide-nya ya Pak ya. Mungkin bisa dilihat ulang seperti itu. Iya. Sama tadi juga mungkin silabus kita minta ya Mbak ya. Jadi nanti khusus untuk mahasiswa di Telkom University, silabusnya itu nanti kita akan share juga ke para kaprodi gitu. Oh, oke Pak, siap. Soalnya kadang dari kaprodi sendiri suka meminta gitu ya untuk setiap program apapun gitu ya, kayak magang, studi independen kayak gini, itu mereka selalu menanyakan silabusnya itu seperti apa gitu. Agar mereka dapat mengkonversikannya itu sampai berapa SKS.
Oke, Pak. Nanti saya kirimkan juga ke Pak Andi ya, untuk dokumen konsolidasi yang berisi silabus dari kami. Kalau boleh tahu Pak Andi, kalau sekarang apakah para mahasiswa yang konversi ini masih cukup banyak ya Pak ya? Itu balik lagi ke prodinya masing-masing sih Mbak. Oh, Jadi kalaupun masih satu jurusan juga balik lagi ke setiap mahasiswanya, karena tiap mahasiswa pasti berbeda capaian SKS-nya itu. Oh, oke. Berarti menyesuaikan ya Pak ya, bisa dikatakan Betul. ada rata-ratanya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak di dalam kolom chat. Saya izin jawab dulu Pak Andi. Pertama dari Mas Sobran, selamat pagi Bu, apakah saya bisa switch program setelah mulai? Misal ketika di awal pembelajaran ternyata saya lebih tertarik mengikuti program Gen AI daripada Data Science. Oke, Mas Sobran. Nah, ini pertanyaan yang sama sering banget saya temuin ya selama masa pendaftaran program ASA. Jawabannya belum bisa, Mas Sobran. Apalagi ketika sudah mulai pembelajarannya, karena kami mengelompokkan mahasiswa pembelajaran itu berdasarkan learning path-nya, Mas Sobran. Jadi once misalnya nih ada yang akan merubah learning path-nya ketika sudah mulai pembelajaran, itu artinya kami harus merombak lagi grouping-nya, Mas Sobran. Jadi bisa dikatakan ini belum bisa dilakukan jika sudah, apalagi misalnya nih sudah mulai belajar gitu ya. So saran dari saya adalah silakan dipertimbangkan sebaik mungkin, Mas Sobran. Pun Mas Sobran bisa melihat ya silabusnya nanti seperti apa, detail materi yang akan dipelajari di masing-masing learning path. Silakan dipertimbangkan kira-kira cocoknya di mana, visionnya apa ke depannya gitu ya, arah pembelajarannya mau kemana, arah karirnya nih yang paling penting ya, arah karirnya ke depannya mau kemana, apakah betul akan menjadi AI engineer atau akan jadi data scientist gitu ya. Nah, semuanya perlu dipertimbangkan dulu memang Mas Sobran dari awal sebelum pendaftaran di program ASAH kayak gitu. Saran saya seperti itu Mas Sobran. Oke, pertanyaan dari Mas Rian nih atau Kak Rian, izin bertanya Kak, timeline pembelajaran program ini dari Agustus sampai Desember. Nah, itu masuk di masa semester ganjil. Program ini akan dilaksanakan full secara online. Apakah itu kita mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan di kampus, mengingat bisa konversi SKS nantinya, atau apa ini perlu ditanyakan, dikoordinasikan dengan pihak kampus? Betul Mas Rian, terkait dengan ini, apakah nantinya masih perlu mengambil SKS di kampus, ataukah bisa dengan full remote belajar di ASA saja? Ini sepenuhnya ada di keputusan dari pihak kampus ya Mas Rian. Jadi Mas Rian bisa nanti mungkin diskusi dengan pihak kampusnya, mungkin dengan Kaprodi seperti itu ya. Atau dari Pak Andi mungkin ada tambahan terkait dengan pertanyaan ini Pak Andi? Kalau untuk program ASA sendiri full online kan Mbak ya? Betul Pak, full online, sepenuhnya online. Ya, jadi kalau full online sebetulnya mahasiswa nanti tinggal menyesuaikan ya. Tapi harusnya sih kalau mereka mengambil, karena kan yang saya tahu juga program ASA ini kegiatannya full ya Mbak ya. Jadi kayak kuliah biasa cuma secara online dan tugasnya juga lumayan banyak. Jadi kayaknya sebaiknya mahasiswa juga melaksanakan secara secara full gitu ya. Untuk ada mata kuliah mungkin jangan terlalu banyak mungkin ya. Jadi sebaiknya mata kuliah yang tidak terlalu berat sehingga tidak memberatkan mahasiswa juga untuk mengikuti kegiatan ASA ini dan perkuliahan di kampus gitu. Betul sekali. Saya izin menambahkan mungkin ya Mas Rian, kalau saya juga sebenarnya saya instruktur program ASAH juga, pun dengan saya menjadi instruktur di program-program intensive learning di coding yang lain. Yang saya temui beberapa siswa pembelajar di program intensif di coding itu, mereka ada beberapa di antaranya yang tetap mengambil SKS di kampus. Tapi memang tidak total ya. Kalau total kan mungkin SKS di kampus sama nih 20 juga satu semester gitu ya. Mereka mungkin mengambilnya hanya beberapa, kayak mungkin maksimal 7, maksimal 10 gitu ya.
kurang lebihnya seperti itu. Tapi again sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, silakan dikoordinasikan ke pihak kampus. Karena apa? Karena memang pembelajaran di ASA sendiri sama beratnya gitu. Jadi misalnya bisa dikatakan nih, apalagi kalau udah masuk capstone project ya, itu perlu intens banget gitu. Jadi silakan dipertimbangkan bersama dengan pihak kampusnya, dari mungkin dosen pembimbingnya, wali kelasnya mungkin, ataupun dari koordinator kampusnya kayak gitu. Baiknya seperti apa untuk bisa mengikuti program ASAH ini, kayak gitu Mas Rian, jawaban dari saya. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman sekalian? Oke, kalau memang sudah tidak ada, Pak Andi, ada tambahan lagi mungkin Pak Andi? Dari saya cukup. Mungkin tadi itu aja sih video rekaman kegiatan hari ini, kemudian silabusnya aja. Oke, siap. Nanti saya coba share ya, Pak ya. Oke, kalau begitu sekian yang bisa saya bagikan ke teman-teman dari Telkom University pada hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah bisa menyempatkan diri hadir di dalam sesi pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman sekalian, karena fun fact-nya saya juga alumni dari Telkom University ya, tapi di FIK, saya FIK itu industri kreatif dari DKP. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman sekalian, dan akan lebih senang lagi kalau nantinya ketemu dengan teman-teman di dalam program ASA. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih juga Pak Andi untuk waktunya. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih juga Pak, saya sangat berterima kasih Pak, terima kasih.